Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Shelin dari Bowo dengan NIM K0014117. Saya berasal dari kelompok A1. Saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi blok 2.2. Yang topik pertama adalah jelaskan anatomi dari traktus respiratorius superior. Jadi pada traktus respiratorius dibagi menjadi dua, ada superior dan inferior. Dan kita masuk. Yang pertama adalah nasus pada traktus respiratorius superior. Di nasus ini dia terdiri dari tiga tulang, yaitu ada pos nasal atau nasal bones, kemudian pos maxilla atau maxilla bones, kemudian pos frontal atau frontal bones. Mana ini? Terus di bagian depan dari apa os nasal tadi, di ini ada cartilago, yaitu pada bagian tengah sini ada septal cartilago yang membagi dua cartilago di kanan dan kiri. Kemudian pada bagian lateral samping ini ada lateral processus occipital nasal cartilago. Kemudian yang kecil ini ada cartilago alaris minor. Kemudian untuk bagian depan dari cartilago alaris minor ini ada cartilago alaris mayor. Dan ada lagi cartilago dari septum nasi itu sendiri. Terus yang di sebelah kiri ini dari sini terlihat tampak dalamnya. Jadi depan ada lubang hidung tempat masuk yaitu disebut nares atau apertura nasalis anterior. Sedangkan di bagian belakang sini ada guana atau apertura nasalis posterior. Kemudian untuk kafum nasi itu sendiri, dari kafum nasi ini dibagi menjadi tiga bagian. Ada vestibulum nasi, kemudian regio respiratoria, dan regio olfaktoria. Regio olfaktoria itu yang ada di bagian atas ini, dia fungsinya untuk penciuman, sehingga berisi saraf-saraf olfaktorius. Kemudian di bagian tengah sini ada regio respiratoria, dia fungsinya untuk menyaring dan melembabkan dari pernapasan. Kemudian lanjut, nah ini adalah. Oh ya, sebelum ke sinus paranasalis, ini sebelumnya di sini di lini lateralnya itu ada empat- ada seperti gelombang-gelombang ini disebut sebagai konka. Mulai dari yang paling atas sebagai konka nasalis superior, kemudian konka nasalis media, dan terakhir ada konka nasalis inferior. Kemudian di apa antara konka-konkanya ini terdapat sela-sela, nah itu dibagi lagi. Di paling atas ini ada recessus ethmoidalis, kemudian di atasnya, di bawahnya concha nasalis superior, terdapat meatus nasi superior. Kemudian pada bawahnya concha nasalis media, di sini terdapat meatus nasi media. Dan terakhir di sini terdapat meatus nasi inferior sesuai namanya. Lanjut ke sinus paranasalis. Terdapat dibagi menjadi empat, terdapat sinus maxillaris atau antrohigmoid, kemudian ada sinus frontalis, ini sinus frontalis, kemudian ada sinus ethmoidalis bagian sini, dan terakhir ada sinus sphenoidalis. Ini sinus maxillaris, frontalis, dan ethmoidalis, dan sphenoidalis. Nggak ketemu. Terus lanjut, untuk vaskularisasinya dari arteri carotis externa, kemudian untuk inervasinya dapat untuk penciumannya nervus olfactorius yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian untuk sensorik umumnya dapat nervus ethmoidalis anterior dan nervus ethmoidalis posterior. Kemudian di bagian ujung dari hidung ini atau nasus ini terdapat locus Giselbach, yaitu kapiler-kapiler kecil yang ada di hidung ini yang saat terkadang terjadi kondisi klinis yaitu mimisan atau epitaksis. Lanjut, yang ke paring. Paring dibagi menjadi tiga region. Yang pertama ada nasofaring. Nasofaring ini tertinggi, setinggi untuk posisi skletopsis, skletopisnya terdiri dari vertikal vers- vertebrae cervical 1 hingga vertebrae cervical 2. Fungsinya untuk sebagai respirasi.
Terus bangunan penting yang ada di nasofaring ini yang utama adalah T, yaitu opening to eustachian tube. Ini menyambungkan dari rongga faring, rongga hidung tadi ke telinga. Kemudian bangunan lain ada seperti Oana, terus tonsil pharyngeal, torus lugarius, torus levatarius, dan recessus pharyngeus. Kemudian lanjut ke orofaring. Orofaring ini setinggi PC2 hingga PC3. Fungsinya sebagai proses pencernaan. Bangunan penting yang di sini adalah isthmus faucium, kemudian arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Terakhir, di bagian paling bawah sini ada laryngofaring, dia setinggi topisnya C3 hingga bagian 5. Fungsinya bangunan pentingnya di sini ada fossa piriformis dan aductus laryngis. Terus lanjut ke laring. Laring ini merupakan saluran pernapasan. Dia ini terdiri dari sendi-sendi biar tidak mudah kolaps, dan dia merupakan saluran pernapasan yang fleksibel saat proses menelan. Tingginya dari BC3 hingga BC6. Untuk skeleton laringisnya yang terpenting dari sini adalah ada cartilago thyroidea, kemudian cartilago cricoidea, kemudian ada cartilago epiglottis, ini epiglottis, kemudian cartilago arytenoidea, ini, kemudian ada cartilago corniculata, corniculata, ada, kemudian ada cartilago cuneiformis dan cartilago triticea. Terus pada kavitas laring ini nantinya terdapat bangunan penting yaitu plica vestibularis, rima vestibuli, plica vocalis, rima glottidis, dan ventriculus laryngalis. Lanjut ke topik yang kedua, yaitu jelaskan anatomi dari kor. Yang pertama ada perikardium. Yang pertama adalah perikardium. Apa itu perikardium? Jadi perikardium ini merupakan suatu kantong fibroserosa yang fungsinya untuk membungkus jantung itu sendiri dan pembuluh-pembuluh yang besar seperti pleura pada pulmonalis. Ini terdiri dari dua bagian, pertamanya fibroserosa, berarti dia dari perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Untuk perikardium fibrosum, di bagian eksternalnya tersusun dari jaringan fibrosa sesuai namanya. Kemudian fungsinya untuk melindungi dari cor atau dari gerak cor atau menjaga cor agar tetap di tempatnya. Kemudian yang kedua ada perikardium serosum, dia berada di internal. Jadi perikardium ini dari dua lapisan serosa. Yang pertama adalah lamina parietalis perikardii yang melapisi fases internal perikardium fibrosum. Kemudian lamina perikardi yang melapisi ke langsung sebagai epikardium. Terus di antara dua lapis perikardium ini, yaitu dua lapis perikardium serosum, terdapat gabung perikardii, cavitas perikardiaka yang berisi cairan serosa atau lekuan perikardii. Ini fungsinya untuk pelumas. Terus lanjut ke sinus perikardii. Di sinus perikardii dapat dua sinus, yaitu sinus obliquus perikardii yang berada di vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis yang akan memasuki jantung. Kemudian lanjut ada sinus transversus perikardii. Ini untuk alur di mana aorta dan ductus pulmonalis meninggalkan jantung. Aorta dan jantung. Terus di sini ini bisa dimasukin celah di antara apa?
aorta, superior vena cava, yang melewati, oh ini, yang transverse epikardia sinusin tadi, dia bisa dilewati oleh jari telunjuk. Untuk vaskularisasi dan inervasinya, untuk arteri dapat arteri yang penting arteri perikardiopranika dari cabang dari arteri torasika interna. Sedangkan untuk vena ada vena perikardiopranika sama vena brachiosephalika. Ini juga sistem asifas. Kemudian untuk inervasinya yang terpenting dia menggunakan dia sambung dengan nervus brevikus dan nervus simpatikus dan nervus vagus. Terus untuk tor itu sendiri dia ada di kavitas torakis atau mediastinum medius diletakkan pada kavitas torakis dengan corpus danul ligamen sternoperikardiaka dengan processus hypoideus oleh ligamen hypoperikardiaka dengan diafragma oleh ligamen perikardiaka kemudian dengan vertebra oleh ligamen vertebroperikardiaka. Kemudian untuk struktur eksternal langsung saja ke skeleton cordisnya. Untuk skeleton cordisnya bagian sini, di sini ada katup, ini ada trigulum fibrosum sinistrum yang menjadi sekat dari katup atria ventricularis sinistra. Nah, di sini menjadi sekat terus anterior ventricularis dextra. Oh ini katup tricuspid, yang ini katup bicuspid atau katup mitral. Yang ini katup aorta dan yang ini katup vena pulmonalis. Terus lanjut untuk struktur internal dari cor sendiri. Yang pertama ada atrium dexter, yang ini. Untuk bagian halusnya terdapat sinus venarum cavarum, kemudian bagian kasar terdapat musculus pectinati, kemudian bagian halus dan kasarnya yang tadi dipisahkan oleh vista terminalis dan sulcus terminalis luar. Kemudian ada ostium ambidextra yang menghubungkan dengan ventriculus dexter, kemudian ada ostium sinus coronarias yang membuat valvula revisi, kemudian ostium vena cava inferior, yaitu valvula Eustachi. Kemudian ada ventriculus dexter. Ventriculus dexter ini terdiri dari satu ruangan besar yang tersusun dari trabecula carnea. Tiga jenis trabecula carnea ada musculi papillaris, kemudian trabecula submarginalis, dan ostium pulmonalis. Dan Ricky biasanya mengalir dari paling dalam. Terus dapat ostium pulmonalis yang menghubungkan dengan trunkus pulmonalis. Kemudian ada atrium sinister yang terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Kemudian ada ostium arteri vena sinistrum yang berfungsi untuk menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Kemudian dimulai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Terus untuk neurovaskularisasinya, yang terpenting adalah dari pembuluh misalnya juga dari sinus koronaria, kemudian nanti akan bercabang menjadi vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, atau vena cardiaca media. Nah, untuk yang arteri, dapat arteri koronaria dextra dan arteri koronaria sinistra. Lanjut ke laporan ketiga, atau topik tiga, jelaskan anatomi dari actus respiratorius inferior. Lalu, lanjutan dari yang pertama tadi, yang tadi kan actus respiratorius superior. Apa bagian inferiornya atau lanjutan dari laring tadi. Yang pertama kita masuk ke trakea. Trakea lanjutan dari laring tadi.
dia diletak skletopis dari PC6 hingga PT4 atau 5. Kemudian dia dibagi jadi dua bagian, ada trachea pars cervicalis dan trachea pars thoracalis. Untuk penyusunnya dia tersusun dari cartilago trachealis, kemudian ligamentum ampla trachealis, terus trachealis sama jaringan tingkat elastis. Terus di sini ada bagian bangunan penting dari tracheanya, yaitu pivocardio-trachea, yang di bagian sini penonjolannya ada karina. Nah, karina ini fungsinya untuk reseptor takut atau iritan. Jadi di saat bercabang ini. Kemudian untuk trakea dia divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior. Vena venanya di laryngeal inferior, terus plexus tiroideus, dan vena laryngeal inferior. Untuk inervasi simpatisnya ada truncus sympathicus, sedangkan parasimpatisnya nervus vagus dan nervus laryngeal recurrens. Terus ada bronchus, lanjut ke bawahnya lagi. Bronchus ini lanjutan dari trachea, dia dibagi bercabang menjadi dua bagian. Yang pertama ada bronchus primarius dextra dan bronchus primarius sinistra. Nah, bedanya bronchus dextra dengan yang sinistra, yang dextra itu dia lebih pendek, namun dia lebih lebar. Sedangkan yang sinister dia lebih panjang, biasanya 5 sampai 7 meter, dan dia lebih sempit. Sama untuk posisinya dia akan lebih ke atas horizontal, sedangkan yang Dexter dia akan lebih vertikal. Dobronchus ini nanti dia akan lanjut bercabang setelah jadi primarius, dia akan lanjut ke bronchus secundus lobaris dan bronchus rectius atau segmentalis, kemudian baru masuk ke bronchiolus terminalis. Setelah bronchiolus terminalis dia akan menjadi bronchiolus respiratorius, dan semakin kecil. Jadi dari trachea ada kartilagonya, belum ada kartilagonya, semakin ke sini semakin kecil kartilagonya. Dan di sini dari Marius, terus Secundus, Tertius, sama Terminal dia masih masuk conduction zone. Yang nanti terminalis dan respiratory, yang di respiratory saja dia udah nggak ada kartilago juga, jadi dia masuk. Terus ada tubus alveolaris sama alveoli, jadi dia masuk ke respiration zone. Nah, respirasi. Dan lanjut ke pulmo. Jadi pulmo ini ada pentingnya ada 4, yaitu ada basis, kemudian ada apex, terus 2 fasies, dan 3 margo. Apex itu adalah yang bagian tertinggi dari paru-parunya ini. Kemudian lanjut ke pulmodexter. Untuk pulmodexter ini, dia terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superior yang di bagian atas, terus lobus medius yang bagian tengah sini, dan lobus salah ini lobus medius sini dan lobus inferius yang ada di sini. Nah, 3 lobus ini dibagi menjadi, oh iya, yang ini yang medius, yang ini yang inferius. Terus dibagi menjadi 3 oleh 2 visure, yaitu visure horizontalis di bagian sini dan visure greco. Kemudian di sini nantinya terdapat 10 segmen dari bronchiolus tertius yang bagian dexter, sedangkan yang sisa hanya mendapat 9. Yang lanjut ke pulmo sinister. Yang sinister ini terdiri dari 2 lobus, ada di SIC 2 dan SC6. Dia terdiri dari 8 hingga 9 segmen dari bronchiolus tertius. Terus dia cuma terdiri dari 2 lobus atas bawah. Terus dia dibagi, karena 2 lobus saja dibagi oleh satu visuri saja, yaitu visuri oblique pulmonis sinistra. Namun yang di bagian sinistra terdapat lemuna pulmonis. Kemudian lanjut ke radis edilum pulmonis.
Untuk ligamen pneumonis nalis yang berfungsi untuk menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonis saat bernapas. Terus dapat bereaksi pleura berupa lipatan karena inferior dari hilum ke mediastinum disebut ligamentum pulmonalis. Berfungsi untuk menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik dan turun radix pulmonis pada saat bernapas. Dan yang bagian pentingnya untuk vaskularisasi yang fungsional dia dari arteri vena pulmonalis, sedangkan yang nutritif dari arteri vena bronchialis. Kemudian untuk drainase limfanya akan menuju nervus limfa trachea bronchialis. Sedangkan untuk inervasinya dia diinervasi oleh plexus pulmonalis sesuai namanya. Terus lanjut ke pleura. Pleura ini dibagi menjadi beberapa bagian, ada pleura parietalis yang di bagian luar, seperti yang lagi ini, yang bagian luar ini bagian luar parietalis. Kemudian bagian tengah ini capung pleura. Terus bagian untuk tangan ini adalah pleura visceralis. Untuk pleura parietalis, berdasarkan topografinya dibagi menjadi pleura parietalis pars costalis, terus pars mediastinalis, terus diaphragmatica, dan pleura cervicalis. Sedangkan untuk ini ada potensial space-nya, yaitu recessus costomediastinalis yang berada di tempat pleura parietalis pars costalis bersama dengan pleura parietalis pars mediastinalis, atau dan recessus costodiaphragmaticus yang dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diaphragmatica yang bercairan ketika berdiri, mungkin pulmo bergerak ketika bernapas. Dan untuk pleura ini vaskularisasinya ada pleura parietalis, ya dia divaskularisasi oleh dari tiga persati untuk mediastinalisnya oleh arteri perikardioprenica, untuk diafragma arteri prenica superior dan musculoplenica. Kemudian untuk kostalisnya ada arterial interkostalis. Sedangkan untuk bagian visceralisnya dia divaskularisasi oleh arteri bronchialis cabang dari aorta descendens vasovagus. Untuk drainase venanya mereka berbeda. Untuk bagian parietalisnya vena gas bersatu ke vena sistemik yang dekat dengan dinding toraks. Kemudian untuk visceralnya dia ke vena pulmonalis. Sedangkan untuk inervasinya yang parietalis dia diinervasi oleh GSA. Jadi kalau dirangsang kan timbul nyeri. Terus bagian pas kostalisnya pada parietalis tadi nervus intercostalis. Sedangkan pas ya, diaphragmatika dan mediastinalis adalah nervus brevikus. Sedangkan pada pleura visceralis itu inervasinya oleh GVA. Nah, ini kalau dirangsang tidak timbul nyeri. Sekian laporan anatomi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.